Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Kemudian salah satu bentuk kebaikan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT itu Al-Bar, yang maha baik, yang senantiasa bersifat kebaikan, memberikan kebaikan kepada hambanya, yang khusus, yang umum dan yang khusus. Salah satu bentuk kebaikan yang khusus dari Allah SWT, Allah bukakan pintu taubat, rujuk kembali kepada Allah SWT. Betapapun banyak dosa yang dilakukan, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah sekali-sekali kalian itu berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni segenap dosa, semuanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau sekiranya seorang hamba itu rujuk kembali, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia mau bertobat, Allah akan terima. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan luar biasa. Tidak ada kekhilafan, tidak ada kesalahan yang dilakukan seorang hamba pada masa lalu, ya, pada masa lalu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya hamba tersebut mau bertaubat, ya, seluruhnya, selama hayat masih dikandung badan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum sakaratul maut, belum gharghara, ya, belum sekarat, ya, ya, selama masih belum sekarat, ya, sekarat,
itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah sedikit pun. Ya. Wala yaqnatu min rahmatillah illa qaumul khasirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Ya, tidak boleh sebetapapun. Ya, sebetapapun dosa seorang hamba, sebagaimana dosa orang yang Bani Israel membunuh 99 nyawa dilengkapi ke 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah, diampuni oleh Allah SWT ketika dia betul tulus dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa yang besar, ya, la kabira mal istighfar. Tidak ada dosa yang besar selama seorang hamba itu mau bertobat. Ya, la kabira mal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau seorang hamba itu mau bertobat. Wala saghira mal israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau seorang hamba lakukan terus menerus. Ya, tidak ada dosa kecil. Ya, artinya apa? Yang kecil jadi besar. Ya, alam tara annal jibala min hasa. Kita tahu gunung itu kan bukan satu kesatuan dari batu, bukan satu batu, tapi itu kan gunung itu kumpulan pasir, kumpulan tanah, kecil-kecil, sedikit-sedikit jadi gunung deh. Nah, sama dosa kecil dilakukan terus menerus tanpa bertobat, tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama jadi besar. Sebagaimana tidak ada dosa besar kalau seorang hamba mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Harus tetap punya husnuzan, harus tetap punya keyakinan bahwasanya Allah SWT mengampuni semua dosa, mengampuni semua dosa. Ini jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila ad-dira fasbaku al-kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar wa yadkhuluha. Bisa jadi seorang itu seumur hidupnya terus menerus bergelimangan dosa, ya, puluhan tahun sepanjang hidupnya berdosa lagi dosa, sampai kalau dia konsisten, ya, istiqomah dalam tanda petik di dalam dosanya, sehasta lagi, ya, maka dia masuk neraka. Tapi tetaplah ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, ya, menjelang ajal menjemput, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Apa namanya kalau bukan bertaubat? Taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu diterima Allah SWT taubatnya, meninggal dia masuk surga. Ya, banyak hadis-hadis yang seperti itu, ya, banyak seperti tadi yang kita sebutkan, hadis yang pembunuh itu kan belum beramal sedikit pun daripada kebaikan, dia cuma mau tobat, kepada Allah SWT. Coba bentuk kebaikan Allah. Jadi dengan taubat tersebut Allah terima, Allah masukkan dia ke dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sekali-sekali tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apalagi mengklaim atau menilai seseorang itu tidak akan diampuni Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan ada orang pendosa yang luar biasa, lalu ada seorang yang ahli ibadah, lalu dia menilai dengan bersumpah kepada Allah, la wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah sepertinya si fulan benar-benar tidak akan diampuni Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Man dalladhi yata'ala alayya faqad ghafartu fulan wa ahbattu amarak. Siapa yang begitu angkuh dan sombongnya berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah SWT tidak mengampuni si fulan, maka persaksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa yang diklaim orang tersebut tidak diampuni, dan aku telah membatalkan amal ibadahnya. Nah, coba lihat, ini ahli maksiat yang sampai orang itu komentar, ini orang ini tidak ada baik-baiknya sedikit pun, dosa aja ya, baunya itu sudah bau dosa, nggak ada aura pancaran simatul khair, tanda-tanda kebaikan nggak ada tempatnya, kerjanya dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Ini tahu-tahu yang si fulan ini ibadah, keceplosan ngomong ya mungkin karena giroh, semangat atas agama Allah, kebablasan komentar dia, luar biasa si fulan, kapan dia mau diampuni Allah SWT? Nggak bakalan sepertinya. Ini ucapan seperti itu tadi, penilaian seperti itu tadi, apa kata Allah SWT? Ya, ini sombong ya, bersumpah atas nama Allah SWT, persaksikanlah aku telah mengampuni si fulan yang ahli maksiat tadi, dan aku telah membatalkan amalan si ahli ibadah ini. Nah, jadi hati-hati, sebagaimana kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah tatkala kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, sebaliknya jangan kepedean. Surga itu bukan di tangan kita, bukan punya orang tua kita, bukan punya moyang kita, bukan. Surga itu milik Allah SWT. Ya, surga dan neraka itu milik Allah SWT. Jangan sekali-sekali terpesona dengan amalan ibadah kita sehingga kita melihat orang lain dengan sebelah mata. Ya, kita tidak tahu akhir hayat itu seperti apa, seperti hadis tadi. Ya, wa inna rajula ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dirab yasbiqul kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Bisa jadi seorang itu seumur hidupnya dia itu beramal soleh, amalan penghuni surga, kalau dia istiqomah terus menerus konsisten di atas ketaatan kepada Allah SWT, sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi tetaplah ketetapan Allah SWT, menjelang hayatnya dia beramal dengan amal penghuni neraka, maka dia masuk, ditutup dengan amal penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, innal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung penutupannya. Nah, ini orang dapat su'ul khotimah, sebagaimana orang yang pertama dapat husnul khotimah, ya, masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, itu kalau kita hubung-hubungkan tadi, ya, ada keterkaitannya dengan
dengan ketawaduan, rendah hati atau rendah diri, dengan keangkuhan dan kesombongan. Nah, tadi rendah hati, dia rendah diri, merasa dirinya hina dina, merasa dirinya itu kotor, tapi dia tidak putus asa atas rahmat dan kasih Allah SWT. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya. Seperti ini dikatakan ma aqrabu hadza ila rahmatillah, betapa dekatnya orang tersebut dengan kasih sayang Allah SWT. Jadi ada orang masuk surga dengan sebab kemaksiatannya, ya dia lihat kemaksiatannya, ya terus dia ingat-ingat, terus dia merasa rendah, terus dia merasa hina, terus dia merasa kecil, terus dia tidak sanggup untuk mengklaim apa-apa di hadapan Allah SWT. Dia cuma, ya Allah, aku adalah hambamu yang zalim, ya Allah, kapan aku bertobat ya Allah. Ya, dilihat si fulan ahli ibadah, ahli takwa, saya pingin seperti dia ya Allah SWT. Ya, terus sampai akhirnya dengan kerendahan hatinya, dengan ketawaduannya, rahmat dan kasih Allah menjemputnya. Ya, ini. Tapi sebagaimana tadi, bisa jadi seorang hamba masuk neraka karena amal solehnya. Dengan amal soleh yang dia lakukan, dia terpesona akan dirinya, merasa besar, ya, merasa terkagum-kagum, ya, merasa dirinya spesial, punya kedudukan di sisi Allah SWT, punya posisi di sisi Allah SWT. Sementara dia lihat kanan kirinya dengan sebelah mata, ya, dengan pandangan merendahkan. Nah, ini hati-hati, ya, jangan sampai ternyata hal tersebut yang menghalangi seorang hamba dari surganya Allah dan mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr, ya batarul haqq wa amtun nas. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji darah daripada kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, melihat orang lain itu dengan sebelah mata, ya, dia rasa dia lebih baik dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Jadi sudahlah, tidak usah lihat diri kita dan tidak usah kita banding-bandingkan dengan orang lain, ya, cukup ingat dosa kita, perbaiki diri kita, nggak usah sampai terlalu jauh menilai orang lain seperti ini seperti itu. Ya, tugas kita melihat dosa kita, melihat kekurangan kita, apapun amalan kita yang kita lakukan, ya, baik itu kemaksiatan dan dosa, jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Atau kalau sekiranya kita sedang beramal soleh, apapun amal soleh yang kita lakukan, jangan besar kepala, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, jangan kepedean, ya, jangan muncul kesombongan, jangan merasa diri spesial di sisi Allah, jangan merasa diri punya kedudukan dan posisi di sisi Allah. Jangan sampai hal tersebut berujung kepada gugurnya amal soleh, batalnya amal soleh, dan mengantarkan kepada su'ul khotimah. Ya, yang demikian kata Ibnu Qayyim, ma aqrabu hadza ila maqatillah, betapa dekat orang tersebut dengan kemurkaan Allah, padahal dia sedang duduk di dalam masjid, dia hobinya i'tikaf di masjid, dia hobinya umroh setiap bulan, dia paling
depan dalam berinfak bersedekah. Ya, tapi kalau sudah muncul nasyuah, muncul keangkuhan diri, muncul kesombongan diri, ini sangat dekat dengan kemurkaan Allah SWT. Kurang apa tingginya derajat iblis, ya, dulu ahli ibadah, ya, cuman merasa spesial, merasa punya posisi di sisi Allah SWT, sehingga apa? Melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Bagaimana bisa yang lebih baik untuk hormat kepada yang junior, ya, ngaji aja masih baru, hijrah masih baru, sudah petentang-petenteng. Anak ini sudah 30 tahun ngaji, ya. Nah, ini hati-hati, ya, untuk jangan terpesona apapun jasa kita, ya, apapun ibadah kita, apapun kebaikan kita, klaimlah diri kita itu paling rendah di hadapan orang lain. Semua yang di hadapan kita itu lebih baik daripada diri kita. Jangan sekali-sekali kita melihat kepedean kita ini, derajatnya itu nomor 3 di kalangan kaum muslimin, atau nomor 5, apalagi nomor 1. Udah, kita yang paling hina, kita yang paling rendah, kita yang paling salah dari orang lain. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak muncul kibir, tidak melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kita yang melihat diri kita lebih rendah daripada orang lain. Nah, ini penting. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ketika terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, sebagaimana tidak boleh besar kepala, ya, ketika kita sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Harus selalu merendah. Justru seorang yang sedang melakukan amal soleh, seyogianya harus lebih merasa rendah dibandingkan orang yang beramal kemaksiatan. Seperti itu mestinya, ya, seperti itu sebenarnya. Semakin dia beramal soleh, semakin dia merasa dirinya penuh kelemahan dan kezaliman. Wali-wali Allah seperti itu. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, kita lihat bagaimana Umar, ya. Kurang apa? Sudah sering mereka dengar, ya, Abu Bakar di sorga, Umar di sorga. Itu kan mereka masih hidup. Para sahabat itu semuanya sedengar Rasulullah SAW, oh ini penghuni sorga, ya. Tapi lihat, nggak pernah sedikit pun itu mereka besar kepala, ya. Yang ada kita lihat semakin takwa Abu Bakar dan Umar, ya, semakin mereka itu merendah, ya, dan boro-boro mengklaim diri mereka sebagai wali, ya. Mereka justru mengklaim diri mereka itu sederajat dengan orang munafik, ya kan? Dan itu bukan dibuat-buat, ya, karena keimanan mereka itu sempurna, ya, sehingga takut mereka itu bukan takut berbuat dosa, takut mereka itu takut terjumus ke dalam kemunafikan. Sebagaimana perkataan para tabi'in banyak, ya, adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW kulum yakhaf ala nafsin nifaq. Aku berjumpa puluhan sahabat Nabi, semuanya itu takut, khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Munafik itu kan penghuni neraka jahanam yang paling bawah. Nah, itu sahabat Nabi semuanya takut. Nggak ada yang mengklaim mereka, wah aku orang baik, nggak ada. Semuanya mengklaim diri, ini saya munafik, saya munafik, ya. Makanya
mereka katakan man la yakhaf ala nafsihi fa huwa munafik. Barang siapa yang tidak takut dirinya akan kemunafikan, maka itu munafik. Munafik. Ya. Lihat Umar ketika mau nyolatin jenazah seorang muslim, ya, siap-siap mau takbir, mimpin sholat jenazah, tiba-tiba ditarik dengan keras oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilaika anhu ya amirul mu'minin fa innahu mimman samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibisikin oleh Hudzaifah, jangan sholatin orang ini karena dia ini salah seorang munafik yang aku dikasih tahu Rasulullah SAW. Ini satu di antara mereka. Ya, karena Hudzaifah kan yang pegang nama sebagian munafikin. Ya, itu Hudzaifah yang pegang. Sahabat nggak tahu, sahabat yang lain tidak tahu. Cuman itu khusus Hudzaifah. Nah, itu Umar Ibn Khattab. Padahal kita tahu bagaimana amal ibadahnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Wah, luar biasa. Ya, futuhat, jatuhnya Persia dan Romawi itu kan di zamannya. Tapi Mesir itu kan di zamannya. Baitul Maqdis, Persia itu tidak ada dia merasa berjasa gitu, merasa punya posisi kedudukan di sisi Allah SWT. Ya, sampai dia kata, as'aluka billah ya Hudzaifah, hal sammani minum Rasulullah, apakah aku minta dengan nama Allah wahai Hudzaifah, apakah aku apakah aku termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di antara mereka? Nih, coba lihat, bukan bukan dibuat-buat, itu spontanitas, dikarenakan kesempurnaan iman atau mendekati sempurna yang ada pada diri sahabat Rasulullah SAW, dan termasuk dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Takut dia, wah, jangan-jangan aku termasuk dari sekian banyak munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Umar nggak tahu, Umar tidak tahu, padahal kurang apa derajat kewalian Umar, tidak tahu kalau ternyata sosok jenazah yang sedang ada di hadapannya itu sosok munafik. Taunya Umar ini
ikut jihad bersama kita, ya, ikut sholat berjamaah, ikut haji pula, ya, ikut infak bersedekah, atau mungkin ikut andil dalam dakwah dan lain sebagainya. Tapi kok tidak boleh nyolatinnya karena dia munafik. Ternyata di hadapannya ini jenazah yang sebentar lagi akan merasakan azab neraka jahanam, ya, yang kekal abadi di dalamnya. Apa tidak ngeri kan? Ya, sehingga muncul gemetar Umar. Ya, coba lihat Umar, ya, apalah kita dibanding Umar, ya. Dakinya Umar lebih mulia daripada kita, ya. Apa jasa kita terhadap Islam dan kaum muslimin? Nggak usah mikir jasa, kebaikan kita untuk diri kita sendiri aja Allah yang tahu, ya, betapa mukosirnya kita, kok sedemikian pedenya kita. Ini tidak lain menunjukkan kelemahan iman kita. Maksiat kita lakukan bertubi-tubi, tidak ada sempat kita berpikir untuk tobat. Amalan yang kita lakukan ala kadarnya, tapi kita merasa punya posisi di sisi Allah SWT. Ini kondisi yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan, ya, seperti itu, ya. Nasallallahu alaihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibn Adam innaka ma da'utani wa raja'utani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, engkau itu selama engkau masih berdoa kepadaku, selama engkau masih berharap rahmat dan kasih sayangku, ya, mohon ampun kepadaku, bertobat kepadaku, kembali kepadaku, rujuk kepadaku, niscaya aku akan ampunkan, ya, untuk engkau, ya, sebetapapun amal keburukan yang kau lakukan, dan aku tidak peduli, kata Allah SWT. Ya benar Adam, lau balaghat dunubuka anas sama. Wahai anak Adam, betapapun dosa yang kau lakukan, walaupun sepenuh isi langit, setinggi langit, seluas langit dosamu itu, tumastaghfartani ghafartu lak wala ubali. Kemudian engkau datang kepadaku, rujuk kepadaku, kembali kepadaku, memohon ampunan dan kasih sayangku, niscaya akan aku ampunkan dan aku tidak peduli. Ya, ya benar Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirat. Dan bahkan sampai pada satu titik engkau tidak sempat bertaubat dari kemaksiatan yang kau lakukan, ya, walaupun dosamu sepenuh bumi, engkau berjumpa denganku belum sempat taubat, tapi satu titik, satu poin engkau masih bertauhid, engkau tidak syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan engkau sepenuh bumi pula daripada pengampunan. Ya, jadi jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah SWT, sebagaimana jangan sekali-sekali mendahului Allah dalam mengklaim diri kita, apalagi orang lain. Ya, artinya mengklaim diri kita, kita besar kepala, kelebihan, kebablasan, sehingga kita menilai diri kita punya posisi dan tempat spesial di sisi Allah SWT.
apalagi mengklaim orang lain dengan sebelah mata. Ya, tahu dari mana kita? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bar. Ya, seberapapun dosa seorang hamba, ya, akan Allah Subhanahu wa taala terima selama seorang hamba mau rujuk dan bertobat kepadanya. Ya. Kemudian wa min birrihi bihim, salah satu kebaikan yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih dari kalangan aulia, orang yang beriman dan bertakwa itu, ya, Allah SWT balas mereka itu dengan pemaafan, ya, pemaafan dan penghapusan dosa. Ya, jadi bukan cuman diterima tobatnya, tapi dosanya itu dimaafkan dan dihapuskan. Ya, dimaafkan dan dihapuskan. Bukan cuma sekedar diterima tobat, dimaafkan dan dihapuskan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, innallaha yunil mu'min fardhu alaika wa yasturah. Ya, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Ya, dalam hadis yang lain bunyinya itu ma minkum min adin illa sayukallimuhu Allah Subhanahu wa taala laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa taala berduaan, tidak ada di antara mereka itu orang tengah, ya, penterjemah atau juru bicara, nggak ada, cuma diajak berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu dekatkan, ya, lalu Allah bertanya kepadanya, nanti nih, ya fulan ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza, ya fulan, ingat kamu dosa ini, ya, wahai fulan, ingat kamu dosa ini, ya, lalu dia katakan, nanti kita akan katakan na'am ay Rabb, iya, ya, ingat sekali ya Allah, ya, ingat sekali. Hatta idza qarrahu bidunubi, sampai ketika dia mengakui dosa-dosa tersebut, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia sudah menyangka dan mengira dia bakalan binasa, bakalan celaka karena banyak dosa daripada amal soleh, pasti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sataratulah alaika fid dunya, ya, wahai fulan, dulu dunia aku sudah tutupi, ya, nggak ada yang tahu, ya, cuman antara aku dengan engkau saja, dan sekarang aku ampuni dosa-dosa engkau. Nah, coba lihat, ya, ini hikmahnya kenapa kita diwajibkan untuk menutupi aib sendiri, apalagi aib orang lain. Aib sendiri kita wajib tutupi. Ketika kita berdosa, apapun dosa yang kita lakukan, jangan sekali-sekali diceritakan, apalagi ceritanya dalam konteks kebanggaan diri. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, ya, setiap umatku itu akan mendapatkan perlindungan, penjagaan, keselamatan dunia akhirat. Mu'afa, ya, ya, dari afiyah, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Artinya nggak ada malu-malu lagi, dia bongkar aibnya, dia ceritakan aib dan dosanya
Ya, ini pentingnya menutupi aib dan dosa. Jangan diekspos, apalagi bangga aib sendiri, apalagi aib orang lain. Ya, hati-hati. Ya, makanya Allah katakan ini, ya satartuha alaika fid dunya. Itu loh, tadi dosa-dosa engkau yang banyak itu tadi sudah aku tutupi dulu di dunia. Cuman aku yang tahu, kata Allah SWT, dan aku ampunkan sekarang. Ya, lalu diberikan catatan amal kebaikan, amal soleh saja. Amal yang buruk itu sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Padahal kita sudah hampir putus asa. Ini yang dari tadi cuman amal dosa saja yang Allah perlihatkan. Ini nggak habis-habisnya. Sehingga apa? Wara'a fi nafsihi annahu halak. Ru'ya di sini, ya, maknanya sudah yakin, ya, sudah yakin dia akan binasa, sudah yakin pasti celaka, sudah rasanya yakin bulat dia masuk neraka. Kenapa? Karena yang diperlihatkan cuma dosa-dosa saja. Tapi coba lihat kebaikan Allah SWT. Dosa yang bukan mungkin, dosa yang lebih banyak daripada amal solehnya tadi, Allah katakan semuanya sudah aku tutupi di dunia, di akhirat pula, ya, dan aku ampunkan semuanya hari ini. Ya, kurang baik apanya Allah SWT. Di dunia ditutupin aibnya, di akhirat ditutupin, plus diampunkan. Ya, kadang-kadang dengan amal kebaikan kita yang nggak seberapa, ya, tidak seberapa, tapi ketika itu pas dalam hal keikhlasan, ketawaduan, ya, dan keridoan. Jadi suatu saat ada hal yang mungkin kita tidak merasa spesial, ya, kita lakukan hal yang sepele sebenarnya, tapi ketika itu ada rasa ikhlas yang pas, ridho, sabar, syukur, tawadu. Nah, bisa jadi dengan hal yang sepele tersebut justru mengantarkan kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ya, coba lihat seorang pelacur yang cuman ngasih makan anjing atau ngasih minum anjing, kan nggak spesial banget gitu ngasih minum anjing. Tapi apa? Ketika itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, tidak semua orang yang kasih makan anjing masuk surga. Tidak semua. Dia bisa masuk surga dengan keikhlasannya, dengan kerendah hatian, kerendah diri atau tawaduknya, ya, dengan keridhoannya, dengan kesabarannya. Nah, seperti itu. Jadi pas, ya, bisa jadi dengan ada hal yang kita tidak menganggap spesial. Bahkan sering kita lihat perkataan-perkataan ulama, ya, mereka memimpikan para masyaikhnya, ya, mereka memimpikan para guru-guru mereka yang alim ulama, wali-wali Allah SWT, mimpi, ya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah perbuat terhadapmu, ya. Ini ulama memimpikan ulama, wali memimpikan wali. Aku diampuni Allah. Lalu ulama ini bilang, ya pasti karena
dakwahmu, pasti karena jihadmu, pasti karena hajimu setiap tahun, pasti karena sedekahmu, pasti pernah ya, bukan ya. Ada suatu kali aku kasih minum orang, ada satu kali aku cuman hal-hal yang kita nggak merasa spesial ya. Ini kita yang tidak merasa wah gitu dengan amalan tersebut ya, yang kita kadang-kadang tidak habis pikir. Ternyata ketika itu muncul keikhlasan. Nah ini rubba amarin saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amal yang kecil, yang sepele di mata manusia itu akan menjadi spesial dan besar dikarenakan hati, niat, ikhlas, tawakal, ridha, yakin, takut, harap ya. Ini kita nggak cuma ngasih makan apalah nasi bungkus atau cuman ngucapin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dalam event-event tertentu, dalam momen-momen tertentu. Ternyata spesial banget ya. Nah, kita baru tahu nanti kapan? Nanti kalau sudah diajak bercakap-cakap oleh Allah, berduaan saja. Oh, ternyata ini. Ya, makanya Nabi berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan amal kebajikan apapun juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, walau antal qa'aha biwajhin talik, walaupun cuman engkau berjumpa dengan saudaramu muslim dengan muka yang manis, ya lagi jengkel sama permasalahan, jangan bawa-bawa keluar rumah. Lagi sakit hati kita, jangan bawa-bawa keluar rumah, tetap paksakan senyum manis ya, walaupun mungkin kita punya segudang permasalahan. Kita tidak tahu, ternyata kita diampuni oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah, kita diterima taubatnya dengan senyuman manis suatu kali di hadapan seorang muslim. Jangan ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Barangkali kita cuma bisa berinfak bersedekah receh 2000 perak, 500 perak, tapi itu mungkin jadi spesial suatu saat nanti dengan niat dan keikhlasan kita ya, karena mampunya segitu ya, mampunya cuma segitu, mau di apa ya. Ini jadi jangan merasa besar, spesial dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan atau orang lain lakukan. Jangan ya, sekecil apapun andilnya dalam kebaikan, jangan diremehkan, dan jangan pula menganggap besar dan spesial ya. Jadi tetap selalu tawadhu, selalu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tadi seorang mukmin. Adapun orang kafir atau munafik ya, maka dikatakan nanti di hari kiamat, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah ala zalimin. Mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhannya, dan semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah ini ikhwan fiddin, jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba terus menerus mencermati kebaikan Allah yang maha luas dan agung ini ya, ini manfaatnya besar sekali, manfaatnya besar sekali.
dia akan mengenal dan mengetahui betapa perkasanya Allah SWT, betapa kuatnya Allah SWT dalam kodok dan kodarnya. Tidak bisa ada yang bisa melawan ketetapan Allah SWT. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah SWT. Dia akan melihat betapa baiknya Allah SWT ketika menutupi kesalahan dan dosanya. Ketika dia akan melihat betapa santunnya Allah SWT ketika memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, terus dia maksiat, tapi Allah tidak langsung mengazab. Ya, Allah arahkan ke pintu-pintu taubat. Bahkan ketika ajal hendak menjemput, bahkan ya ketika di ujung hayatnya, Allah kasih kesempatan. Jadi jangan putus asa. Sebagaimana jangan besar kepala, ini harus terus bergandengan. Tidak boleh putus asa, tidak boleh besar kepala. Ya. Dia akan melihat betapa dermawannya Allah yang maha luas, ya, betapa baiknya Allah SWT ketika memudahkan. Nah, ini. Jadi ternyata taubat seorang hamba itu bukan semata-mata seorang hamba mau bertobat, bukan, tapi ada taisir Allah yang memudahkan dia untuk bertobat. Makanya nama Allah At-Tawwab, ya, kalau nggak salah sudah atau belum, Tawwab itu bukan artinya Allah yang maha mengampuni, menerima taubat hambanya, bukan itu saja, tapi Allah yang membimbing dan memudahkan serta mengarahkan, menuntun seorang hamba untuk bertaubat. Coba lihat, ya, alangkah baiknya Allah SWT. Sudah hamba ini bermaksiat, sudah dia berdosa, ya, itu tidak Allah lepas untuk dia taubat sendiri, enggak. Allah arahkan, Allah bimbing, ya, untuk ini jalan untuk taubat. Setelah itu Allah terima taubatnya. Nggak ada yang seperti itu. Makhluk tidak ada yang seperti itu. Ya, makhluk tidak ada yang seperti itu. Sudahlah, kita membuat Allah murka dengan dosa yang kita lakukan, ya kan? Pasti itu. Yang namanya dosa itu mengundang murka Allah. Allah murka dengan dosa yang kita lakukan. Tapi karena Allah itu lebih dominan baiknya, kebaikannya, Allah itu lebih dominan kasih sayangnya daripada kemurkaannya, ya, tetap Allah bimbing, ya, ya, Allah bimbing kita ke jalan kebaikan, ke jalan, ke pintu taubat. Allah arahkan, ini loh arah pintu taubat. Terus setelah dikasih tahu, dibimbing lagi. Setelah dibimbing, dikasih kemudahan lagi. Ini kan luar biasa. Alangkah baiknya Allah SWT. Ya, Allah ampuni. Ya, Allah tuntun hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendah diri, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harap cemas, ya, kepada rahmat dan kasih Allah, takut, ya, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, berkata Imam, kita tutup dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya'rifu birrahu subhanahu wa ta'ala fi sitrihi, atau yu'rafu birruhu, ya, diketahui kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala nyata tatkala seorang hamba itu ditutupi kesalahannya. Kalau dibongkar
malulah dia. Ya. Nah, kebaikan Allah SWT tatkala kesalahan dosa yang kita lakukan Allah tutupi. Ya. Padahal Allah itu tidak ada yang luput daripada penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Allah. Allah lihat kamal ru'yatihi. Allah lihat istilahnya itu kalau Allah lihat itu kan dari semua sisi. Kalau kita itu melihat dari satu sisi, kalau kita melihat ke kanan kita tidak bisa melihat ke kiri, kalau kita melihat ke depan kita tidak bisa melihat ke belakang, kalau kita melihat ke bawah kita tidak bisa melihat ke atas. Ya, Allah itu lihat dari semua sisi. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat Allah lihat. Ya, coba lihat. Tapi Allah tutupi. Ya, kalau manusia ngelihat, nggak lihat, cuma dengar-dengar doang kesalahan orang lain, cuma dengar-dengar doang, tapi dia semangat sekali untuk membongkar aib saudaranya, padahal cuma dengar-dengar doang. Ya, ini Allah lihat. Kalau istilah kita, lihat langsung dengan mata kepala. Ya, ini Allah lihat terang benderang, tapi Allah tutupi kesalahan tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah bongkar itu. Nah, itu fadilah, keutamaan untuk menutupi kesalahan. Kalau kita tahu ada saudara kita yang salah, tapi tidak menghalangi kita untuk memberikan nasihat, ya, dengan penuh hikmah, tapi tutupin, nggak usah diceritakan sama orang lain, nggak usah diceritakan. Kenapa? Ya, al jaza min jinsil amal. Kalau kita mensatara musliman, satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib, celah, cacat seorang muslim, maka niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Artinya apa? Barang siapa membongkar aib saudaranya muslim, Allah akan bongkar di dunia dan akhirat. Nah, ini pentingnya untuk menutup aib, tidak mengobral kesalahan diri kita, apalagi kesalahan orang lain. Ya, ini salah satu bentuk wujud nyata kebaikan Allah SWT. Nama Allah SWT Al-Bar. Ya, ini dalam pada itu kebaikan ini dari Allah SWT, ya Allah tutupi, ya Allah terima taubatnya. Ini bukan karena Allah butuh kepada manusia, enggak, kepada kita Allah tidak butuh, ya kan? Ini kan sempurna sekali. Kalau manusia berbuat baik kepada orang lain itu karena hajat, ya. Setiap orang itu berbuat baik kepada orang lain karena dia butuh orang tersebut, maka dia berbuat baik. Kalau dia nggak butuh, mikir 1000 kali dia untuk berbuat baik. Itu sifat asal manusia. Illa man rahimahullah. Allah SWT kasih ini, Allah tutupi, Allah terima tobatnya, Allah tuntun dia untuk bertobat. Ini dalam keadaan Allah tidak butuh kepada kita. Coba lihat, alangkah baiknya, sempurna kebaikan Allah SWT. Ya, Allah tutupi, Allah terima taubatnya, Allah tutupi aib dan cacatnya, dalam keadaan Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah SWT. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala bi aziz. Wahai manusia sekalian, wahai sekalian manusia, kalianlah yang sebenarnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung hajat hidupnya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum fuqara, sangat amat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-sekali tidak membutuhkan kalian. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh. Kalau Allah berkehendak, Allah habiskan kalian semua dan Allah ganti dengan makhluk yang lain. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada kita. Allah nggak butuh amal soleh kita.
Innama hiya amalukum uhsiya lakum tsumma uwaffikum iyah. Kalian mau beramal soleh itu untuk kalian. Amal yang kalian lakukan itu Allah cuma catat dan Allah akan balas. Ya, untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah SWT. Subhanallah. Jadi Allah tutup aib kita, Allah terima taubat kita, Allah bimbing kita untuk bertobat, bukan sekali-sekali karena Allah butuh kita, enggak. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah SWT. Allah tidak butuh taubat kita, Allah tidak butuh amal soleh kita, Allah tidak butuh, ya, kita yang butuh kepada Allah SWT. Tapi Allah terima taubat kita. Alangkah baiknya Allah SWT. Ya, sehingga apa? Semestinya seorang hamba, semestinya kita menyibukkan diri sering-sering, ini sering-sering, ya, kalau kita dalam kesendirian, ya, sering-sering ingat terus, ya, rasakan anugerah Allah SWT ini. Ingat terus, Allah itu maha baik, ya, baik sekali Allah SWT. Allah maha baik itu jangan cuman pas kita dapat rezeki, dapat uang, rezeki nomplok saja baru bisa ngelihat kebaikan Allah. Kalau gitu kita nggak ada bedanya dengan orang kafir, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Ya, jangan pas dapat rezeki nomplok terus bisa kawin lagi, oh Allah maha baik. Ya, jangan, nggak ada bedanya kita dengan binatang, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Tapi mutalaah al-minnah, kita perhatikan kebaikan Allah SWT itu dengan apa? Ini tadi, Allah tutupi dosa kita sementara kita banyak sekali dosanya. Allah bimbing kita untuk bertobat sementara kita ini bukan apa-apa. Ya, ini terus dilihat, itu terus dilihat kebaikan Allah SWT. Ya, ini terus menerus yang kita lihat di depan mata kepala kita adalah dosa kita. Amal kebaikan kita lupakan, jangan ingat-ingat. Ciri seorang mukmin, dia tidak ingat amal kebaikannya. Ya, yang selalu dia ingat dan kenang adalah keburukan dan dosanya. Itu aja. Amal kebaikan jangan diingat-ingat, jangan diingat-ingat. Apalagi amal kebaikan untuk orang lain, jangan diingat-ingat sama sekali. Ini yang kita ingat, kesalahan dan dosa kita terus kita ingat. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dia ingat kebaikan Allah SWT. Ya, Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh, Allah memberikan taufik kepada dia untuk bertaubat, Allah memberikan taufik kepada dia untuk berzikir, Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun kemaksiatan dia kenang-kenang, ya, dia kenang-kenang supaya untuk senantiasa merendah diri. Ini seperti Umar itu yang dia kenang-kenang cuman kesalahannya aja. Apa kesalahannya? Dia pernah di ketika Sulh Hudaybiyah, ketika perjanjian damai Hudaybiyah, Umar itu tidak setuju dengan keputusan Rasulullah SAW untuk perjanjian damai dengan musyrikin Quraisy. Nah itu, ya, dia, kenapa kita harus berdamai? Kita lagi kondisi kuat, di perang Badar aja kita menang kok. Terus bunut itu poin-poin perdamaiannya, poin-poin perjanjiannya itu kesannya merendahkan kaum muslimin, ini A B C D. Tidak terima Umar. Ya Rasulullah, kita kan di atas kebenaran,
Kenapa kita merendah di hadapan orang-orang kafir musyrik? Nggak terima, tidak terima. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ini Rasulullah wala asi. Ya Umar, aku ini Rasulullah, aku tahu aku Rasulullah, dan tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah dalam hal ini. Ya, datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, ini gimana nih kita buat perdamaian kayak gini nih, nggak pas ini. Apa kata Abu Bakar? Persis apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya Umar, innahu Rasulullah wala yasin. Ya Umar, dia itu Rasulullah, dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kalau dipikir dengan logika, yes, enggak, ya ngapain kita ngalah dengan poin-poin perdamaian itu? Coba lihat, baca sejarah Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak sahabat yang tidak terima. Nah, itu Umar kalau ingat itu kejadian itu, wah, yang dia cuma nangis. Terus apa yang dia punya dia sedekahkan. Ya. Itu terus yang dia ingat-ingat terus. Oh, ya. Apa yang dia punya dia sedekahkan, apa yang dia punya dia tobat istighfar terus itu sampai akhir hayatnya, ketika dia dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia cuman bergelimangan darah, jatuh dia cuman bilang, waili Umar illam yaghfir lahu rabbu, waili Umar illam yaghfir lahu rabbu, waili Umar illam yaghfir lahu rabbu. Terus gitu, artinya celaka Umar kalau sekiranya Allah tidak mengampuni dosanya, celaka Umar kalau sekiranya Allah tidak mengampuni. Itu terkapar itu ya. Coba lihat ya, itu yang dia kenang. Dia enggak wah ini aku nih mati syahid, enggak ada. Aku nih jasanya besar. Akhirnya ketika dengar seperti itu, Ibn Abbas bilang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, insyaallah kabar gembira bagi engkau, fa innaka sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa mata waradin anka, thumma sahibta ba'da dzalik Abu Bakar wa mata waradin anka. Apalagi wahai Umar, sebentar lagi engkau mati, engkau berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dekat lagi dengan Rasulullah, engkau dapat kebahagiaan, ya, karena engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempurna persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang poin yang terpenting, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan ridho kepada engkau. Coba disebutkan amal derajat suhbah, derajat persahabatan dengan Rasulullah SAW. Ya, derajat persahabatan yang tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun yang dilakukan oleh orang setelahnya. Apalagi baik spesial persahabatannya. Apa kata Umar? Ya enggak tergoda setan. Oh iya, memang Umar spesial. Enggak. Apa kata dia? Ya bun akhi, wa ma dzakarta min subati bi Rasulillah musin subati iya fa innahu minnatun manallahu alayya. Wahai anak saudaraku, adapun yang kau sebutkan persahabatanku dengan Rasulullah, spesialnya persahabatanku dengan Rasulullah, baiknya persahabatanku dengan Rasulullah, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya, dia enggak ingat itu kebaikan dia, itu kebaikan Allah. Wahai anak saudaraku, Allah yang kasih itu, bukan karena hebatnya Umar, bukan. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan ajal mau menjemput, enggak ingat dia kebaikan dia. Yang dia ingat Allah aja yang kasih kebaikan.
yang dia ingat dosanya aja. Waili Umar illang yaghfir lahu rabbu, waili Umar, celaka Umar kalau tidak mengampuni dosanya, celaka Umar. Itu aja. Iya, coba lihat seorang Umar, ya ini luar biasa. Yang dia lihat cuman kebaikan Allah, yang dia ingat cuman kealpaan dan dosa diri saja. Baik, ini kita cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.